2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Sedemikian firman Tuhan yang kita baca, renungkan, dan kemudian aplikasikan di dalam kehidupan kita. Saudara, seperti tadi saya mengatakan bahwa sepanjang tahun ini tentu saudara mengingat pergantian tahun 2023 yang lalu. Saudara punya resolusi, saudara punya komitmen, saudara punya janji. Saudara, hari ini benar-benar atas kasih karunia Tuhan kita ada di penghujung tahunnya. Kita ada di hari yang ke-365 itu. Dan saya yakin sepanjang perjalanan itu ada banyak momen-momen penting di dalam kehidupan saudara. Entahkah itu momen pribadi saudara, entahkah itu momen bersama keluarga saudara, entahkah itu momen kebersamaan dengan teman-teman di gereja atau juga di tempat kerja. Mengapa saudara momen-momen ini begitu penting buat kita? Karena memang momen itu ingat betul dan mengena kepada kita. Momen itu memberikan sebuah kenangan manis buat kita. Dan kenangan itu sekarang lebih mudah karena saudara punya handphone. Saudara bisa potret, cekrek ke sana kemari. Nanti kalau lupa saudara bisa buka lagi di cloud. Saudara akan lihat. Kalau saudara aktif di Facebook, biasanya postingan 5 tahun lalu, 10 tahun lalu bisa nongol ya. Tiba-tiba saudara diingatkan, kapan aku postingnya? Tiba-tiba kita ingat, wah iya benar, ini postingan 5 tahun yang lalu. Itulah saudara, keuntungan ketika kita ada di dunia teknologi yang canggih. Saya memberikan perjalanan hidup kita, demikian juga dengan adik-adik semua yang ada di tempat ini. Kita pernah lahir di dunia ini. Entah sekarang umur kita berapa, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 12 tahun, 17 tahun. Kita juga mungkin kepala 3, kepala 4, kepala 5. Atau mungkin juga sudah ada yang kepala 7, bahkan ada yang kepala 8. Saudara, perjalanan hidup kita saya boleh mengatakan ketika kita lahir, kemudian ada kenangan-kenangan, entahkah kenangan pada waktu masih kecil, entahkah kenangan pada waktu anak-anak, entahkah kenangan pada waktu remaja, mungkin juga kenangan pada waktu pacaran yang putus nyambung itu, saudara. Masih teringat saudara, ada memori yang kemudian sampai sekarang itu masih terbesit di dalam ingatan kita. Saudara, ini penting untuk kita. Kenapa? Karena memori inilah yang akan bisa menolong kita untuk melakukan perjalanan kita berikutnya. Dan sekarang yang saya kasih tulisan today dengan warna ungu itu, saya dan saudara hari ini, jam ini, di tempat ini, itu adalah kita. Dan saudara, tentu saja kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan siang nanti, apa yang terjadi dengan malam nanti, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan pergantian tahun pada hari ini, tetapi kita punya yang namanya hope. Kita punya yang namanya pengharapan. Saya tentu percaya saudara pada saat ini berdoa supaya anak-anak bisa bertumbuh dengan baik, anak-anak menjadi anak-anak yang baik, anak-anak menjadi anak-anak yang pinter, anak-anak menjadi anak-anak yang cerdas, sukses, anak-anak yang kemudian bisa mencapai cita-citanya. Kita kepengen juga punya mantu, saudara. Doa, kita yang sudah punya mantu kepengen punya cucu. Kita sudah diberkati oleh cucu, oh puji Tuhan saudara. Dan kita juga nggak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Nah, saya mau menunjukkan ini bagaimana perjalanan Rasul Paulus di dalam kehidupannya. Seperti tertulis di dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 28. Perjalanan hidupnya, bayangkan saudara, dia didera, dianiaya, ancaman maut selalu terjadi buat dirinya.
Dia dilempari batu. Kita belum pernah saudara dilempari batu saudara. Karam kapal, kelaparan, kedinginan, telanjang, dalam arti saudara benar-benar dihabisin, dirampok. Hidupnya itu banyak bahaya. Apakah ini karena dia menjadi rasul sehingga seperti ini? Oh saudara, tentu saja ini adalah jalan salib yang memang harus dia lalui. Tetapi kita membaca dalam bagian lain di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 sampai 12. Nyawanya selalu terancam. Keselamatannya terancam. Saudara bayangkan seorang yang hidup, yang berjalan di dalam perjalanan hidupnya selalu dalam bahaya. Saudara mengatakan, aduh ngenes banget ya. Belum saudara, tambah bonus. Yang paling berat yaitu 2 Korintus 12 ayat 9. Dia sakit. Ketika dia mengatakan sakit, dia berdoa dan berdoa 3 kali kepada Tuhan supaya sakitnya dihilangkan, supaya dia disembuhkan. Dan ketika dia sembuh, dia kepengen pelayanannya jauh lebih efektif, dia bisa pergi kemana-mana. Tapi Tuhan tidak menjawab untuk yang satu ini. Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku padamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Saudara benar, dalam keadaan nyawa yang terancam, dirinya dalam bahaya, dirinya sakit, saudara, tapi saudara dia punya kekuatan yang luar biasa. Dia terus memberitakan kabar Injil ke berbagai daerah, ke berbagai tempat. Disitulah kemudian dia mengatakan, aku ini seperti bejana tanah liat, seperti bejana yang kapan saja bisa hancur. Tetapi bejana ini Tuhan lindungi dan Tuhan pakai. Tuhan bekerja atas diri saya. Tuhan selalu bekerja atas hidup saya. Kenapa sampai seperti ini? Karena orientasi cara berpikir Paulus adalah kepada Kristus dan kepada kekekalan. Saudara, banyak orang menjadi stres karena ada target-target tertentu yang kepengen dicapai. Ketika targetnya nggak kesampaian, dia stres. Ada seorang siswa, saudara-saudara, saya dengar selentingan gitu ya, lagi orang ngobrol di sebelah waktu saya makan. Saudara-saudara, mamanya ini lagi ngoceh sama anaknya, mamanya ini ngoceh-ngoceh. Marahi anaknya. Loh, anaknya itu loh sudah dapat nilai A. Artinya nilainya A itu sudah 99 atau 100 gitu ya. Nggak tahu itu nilainya berapa, tapi A sekitar 98 atau 99. Itu masih dimarahi saudara. Dimarahi. Dan marahnya itu agak kasar. Dia mengatakan, kamu itu bodoh sekali. Masa segini saja nggak bisa 100. 100 saudara mintanya. Padahal nilainya udah perfect loh. Anak itu diam saja saudara. Anak itu diam saja. Padahal nilainya itu sudah 99. Saudara, ketika saya mendengar ocehan itu saya perhatiin anaknya. Ya kasihan juga. Dia mengatakan, nanti ini liburan kamu gak pergi kemana-mana. Kamu les lagi ya. Saya mengatakan, aduh kalau begitu, kalau kau jadi anaknya pintar ngomong gitu, ngomongin mama aja deh yang les dan mama aja deh yang sekolah. Saudara-saudara, ketika seseorang orientasinya, cara berpikirnya kepada nilai, kepada keberhasilan, dia buat stres. Saudara, ketika melakukan apapun orientasinya kepada dunia ini pasti stres. Paulus ketika pelayanan, ketika orientasinya kepada dirinya, keberhasilan, dia pasti stres. Apalagi banyak masalah, tantangan yang dia hadapi, belum lagi sakit. Tetapi dia tidak stres karena orientasi, fokusnya, cara berpikirnya kepada Yesus, kepada kekekalan. Orang yang berpikir kepada Yesus, orang yang berpikir kepada kekekalan, kerja apapun, dia tetap enjoy untuk menikmati pekerjaannya. Ketika dia studi, dia belajar, dia enjoy menikmati studinya. Kenapa? Karena orientasinya adalah kepada kekekalan. Saudara, sebagai hidup sebagai orang-orang percaya milik Kristus itu adalah hidup yang menapaki jalan salib. Menapaki, saudara-saudara, namanya pikul salib yang harus kita pikul, kita emban sepanjang hidup kita. Maka saudara, kadang-kadang kita diizinkan mengalami sebuah masalah-masalah yang besar dalam hidup kita. Yang membuat kita benar-benar gak tahu jalan keluarnya kayak apa. Kita memang diizinkan menghadapi satu situasi yang pelik saudara, supaya kita sadar bahwa diri kita itu sangat rentan. Kekuatan kita ini sangat terbatas. Justru kita bisa melihat di sini saudara, di tengah sebuah kesulitan, di tengah sebuah penderitaan, seorang Kristen sejati, saya tuliskan Kristen sejati, akan tetap fokus di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus.
Tidak sedikit saudara orang cerita sama saya. Kemudian menghadapi karena kemudian loh kenapa ya kita pisah-pisahan Pak? Loh kenapa pisah-pisahan? Dia nggak memberi nafkah, income-nya nggak masuk, hitungannya nggak masuk. Saudara kadang-kadang orang orientasinya kepada materi, ketika materi nggak cukup dia kemudian mencari jalan yang lain. Saudara banyak orang kemudian karena masalah uang, masalah pekerjaan menjadikan keluarganya berantakan. Tapi juga ada juga orang-orang khususnya kita yang punya anak-anak seringkali menuntut terlalu tinggi buat anak-anak. Seperti yang lalu saya mengatakan, hebat ya anakku yang 5 tahun. Bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Korea, bahasa Jepang. Semua dia kuasai saudara. Dia pinter komputer, dia pinter main piano, apalagi main drum, apalagi saudara. Saudara leskan semuanya. Saudara bangga. Kalau saya tanya kepada anaknya, nak kamu bangga enggak? Anaknya akan ngomong sama orang tuanya, sebenarnya stres mah, stres, saudara stres. Saya melihat memang anak-anak sekarang memang harus diarahkan, dituntun supaya ya lebih terarah gitu ya di tengah kesulitan. Tapi bayangkan zaman saudara dulu yang seusia dengan saya. Saudara dulu kita sekolah hanya dilihat, sekolah, iya bangun-bangun sendiri, bener nggak? Nggak bangun ya telat gitu ya. Ya itu, saudara dalam kesulitan itu kita berharap banget sepatu itu sudah ada mulutnya di depan. Ya, kalau kita punya sepatu, aduh sudah ada mulutnya di depan. Kita ma beliin sepatu. Ntar, masih mama belum punya duit, itu mesti jawabannya. Kalau tanya papa, sepatu, belum, nggak duit, nggak punya duit. Padahal duitnya ya ada gitu. Maka saya mengatakan hadiah terbesar pada waktu saya sekolah SD itu adalah ketika dibelikan sepatu. Kenapa? Karena itu paling wah. Ini bukan sepatu yang sekarang ya, yang warna-warni, yang macam-macam, yang buat jalan-jalan ke mall. Zaman saya nggak ada. Pokoknya sepatu warna hitam buat sekolah. Setuju? Kita yang alami sepatu hitam, pokoknya saudara itu dibelikan sudah bangga sekali. Saudara kenapa? Karena kita menghadapi di dalam kesulitan itu, saudara kita hanya mengharap kepada mama papa kita, karena kita nggak tahu kepada siapa untuk punya sepatu dan kita berharap banget. Demikian juga dengan penderitaan yang kita alami, saudara. Kita akan fokus kepada Tuhan. Iman sejati akan lebih untuk mencari kesenangan Allah daripada mencari kesenangan diri kita sendiri. Inilah saudara kunci untuk menghadapi setiap pergumulan yang ada. Jangan pernah fokus kepada hitungan kita. Masuk kepada hitungan kita, saudara akan stres karena semua tidak masuk kepada kalkulasi hitungan saudara. Apapun itu saudara. Saya kalau dalam bimbingan pernikah saya juga akan menanyakan biasanya ekspektasi daripada anak itu kepada pasangannya dan juga sebaliknya. Ketika mereka masing-masing kemudian tuliskan dan kepingin ekspektasinya, saudara saya melihat masing-masing punya ekspektasi yang kadang-kadang terlalu tinggi kepada pasangannya. Kenapa? Karena seseorang yang menuntut pasangannya seperti yang diinginkan, dia tidak mendapatkan itu sebelumnya di dalam keluarga, sehingga dia menuntut pasangannya supaya bisa. Dan ketika dia sudah menikah, ketika tuntutannya ini tidak terpenuhi, terjadi satu konflik. Saudara-saudara, hal ini seringkali terjadi juga dengan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita punya tuntutan kepada Tuhan, padahal siapa kita ini? Kita menuntut berhasil ini, anak ini sehat, anak ini pintar, berhasil, punya pekerjaannya bagus, duitnya banyak. Saudara, semua ekspektasinya sebenarnya bukan kepada anak, kepada diri kita sendiri. Kita menilai segala sesuatu supaya kita senang, kita bangga. Saudara, nggak lihat orang lain jadi stres. Saudara perhatikan, iman yang sejati itu adalah melihat karya Kristus yang ada dalam kehidupan kita untuk kita tapaki dan kita bisa menikmati anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Perhatikan apa yang dirasakan oleh Rasul Paulus di tengah masalah-masalah yang tadi saya sebutkan. Didera, dilempari karam kapal, kelaparan, kedinginan, dirampok, sakit. Dia mengatakan, kami semua di dalam pelayanan pemberitaan Injil ini kami tidak tawar hati. Saya tetap melayani, saya tetap semangat. Memang manusia lahiriah kami merosot, artinya semakin lama semakin merosot. Tapi manusia batiniah kami selalu dibaharui dari sehari ke sehari. Suatu kali ngobrol dengan seorang yang ya usianya sekitar 70-an gitu ya, ngobrol dan dia mengatakan, Pak, saya ini masih semangat Pak.
Kemarin saya jalan-jalan kemana ya, ke Thailand atau ke Jepang gitu. Saya jalan-jalan, tapi Pak, wis kapok-kapok. Kenapa? Ini loh Pak, lutut saya ini wis ndak kuat. Ya, jalan situ, aduh capek. Jalan sedikit ngos-ngosan. Padahal aku kepengen nikmati loh Pak, kepengen nikmati. Saya lupa ke kota mana dia negara mana yang dia katakan. Tapi dia mengatakan gini. Terus saya ngomong gini, itu mah masalah gampang. Loh gampang gimana Pak? Loh sekarang itu kalau mau pergi kan kamu bisa pakai kursi roda. Yang mau pakai elektrik mau apa. Jadi kalau kamu ndak kuat jalan, ya duduk di situ. Kan ono sing dorong, ada yang dorong. Kan beres toh. Iya ya, kenapa aku nggak kepikir ya Pak ya? Ya wis, lek gitu tahun depan aku mau jalan-jalan bawa kursi roda, benes yang tak ajak dorong aku. Wah itu luar biasa Pak. Saya mengatakan iya, selagi memang kita punya kesempatan, enjoy your life. Nikmati hidupmu, tetapi bukan ini mengajak bermalas-malasan. Bukan mengajak kita memboroskan diri. Kata Paulus, semakin lama tubuh kita akan semakin merosot, saudara. Bahkan kita yang muda, kalau kita punya masalah dengan jantung, jalan sedikit juga capek, betul nggak? Ngos-ngosan capek, saudara. Itu bisa terjadi, saudara. Memang kondisi fisiknya kita sudah tidak memungkinkan lagi, saudara. Nggak bisa seperti dulu lagi. Dikatakan penderitaan yang sekarang ini terlalu banyak masalah. Ketika banyak masalah ini dia mengatakan, saya nggak mikirin masalah yang terjadi masa lalu. Saya nggak mau mikirin masalah yang terjadi pada hari ini. Kenapa? Masalah itu kecil bagi saya, kata Paulus. Kecil, kenapa? Karena kedepannya jauh lebih besar ketimbang masalah ini. Masalah bagi Paulus adalah sesuatu yang harus dilewati. Ketika dia harus melewati itu, dia akan melihat kemuliaan Tuhan yang jauh lebih besar. Dan mengatakan begini, yang kelihatan ini itu cuma sementara. Yang gak kelihatan itu loh, yaitu kekekalan. Itu yang harus menjadi. Saya pikir benar juga ya. Kadang-kadang orientasi kita kepada sesuatu yang kelihatan. Saya kadang-kadang jalan sama istri, saya mengatakan, ke mall misalnya lihat, kamu seneng gak baju itu? Bagus ya? Iya bagus. Begitu ditata, dipajang, kena lampu, bagus ya? Kadang-kadang kepengen beli ya. Tapi begitu beli, nyampe di rumah, walaupun harganya ya mungkin mahal, begitu nyampe di rumah, kita mau jual lagi, separuh aja gak laku loh ya. Apalagi sudah dicuci, sudah kita pakai, gak laku saudara. Sesuatu yang dibanggakan, itu dalam urutan waktu, rentang waktu, itu sudah nggak berlaku kebanggaannya. Saudara, awal munculnya misalnya iPhone 15, semua orang ngantri betul, rela DP. Tapi setelah lewat berapa bulan, orang juga biasa semua, orang pakai semuanya. Mau yang jadul, mau yang lama, fungsinya kan sama. Lihat informasi, betul nggak saudara? Kadang-kadang kita itu cenderung untuk melihat sesuatu yang kelihatan dan itu seakan-akan umurnya panjang. Padahal saudara umurnya pendek. Maka lihat saudara, orang yang kita cintai, pasangan kita, lihatlah. Selama Tuhan masih kasih kesempatan hidup, bersyukurlah. Walaupun wajahnya nyebelin bagi saudara mungkin ya. Mungkin saudara lihat wajahnya itu Pak sudah enek. Tapi seenek-eneknya itu adalah berkat Tuhan terbesar di dalam kehidupan keluargamu. Amin. Itu berkat terbesar saudara. Karena itulah orang yang Tuhan percayakan, titipkan di dalam kehidupan kita. Maka saudara mengatakan, saya boleh mengatakan begini. Ketika kita memiliki sebuah pergumulan. Saat pergumulan itu datang, seringkali memang kita tidak tahu langkahnya. Bayangkan saudara, tiba-tiba hari ini ada persoalan datang di dalam hidup saudara. Begitu masalah itu datang, saudara pusing, tidak tahu. Saudara lari sana, saudara lari sini, meminta advice sana, meminta advice sini, minta pertimbangan banyak orang. Saudara sampai gak menemukan jalan. Benar-benar gak ada jalan. Sampai saudara mengatakan stres nih, aduh gak tahu deh. Nggak tahu. Nah biasanya orang stres kalau kita lagi punya masalah yang berputar-putar, saudara mau makan apa juga nggak enak. Kecuali yang memang saudara stres makan satu bakul, itu kelainan itu saudara ya. Ada memang orang yang stres makannya banyak gitu ya. Tapi ada orang yang nggak bisa makan, nggak bisa tidur, saudara. Dia nggak tahu jalan keluarnya. Uang ada misalnya, tapi uang ini juga nggak bisa menyelesaikan masalah. Pelik sekali masalahnya. Mau diputuskan A sulit, diputuskan B lebih sulit lagi. Nggak diputuskan tambah runyam. Waktunya udah mendesak. Pernah saudara mengalami seperti itu?
Pernah saudara mengalami suatu kondisi yang seperti ini? Stresnya luar biasa, betul? Stresnya luar biasa, tetapi saudara tahukah? Setelah lewati itu semua, setelah lewati pergumulan itu, saudara ternyata bisa melihat lolos. Saudara pada waktu itu nggak tahu jalan keluarnya kayak apa, tetapi tiba-tiba masalahnya bisa selesai. Saudara nggak tahu bagaimana urusan itu, pada waktu itu nggak ada clue ABC, tapi kemudian tiba-tiba ada orang yang bisa menolong saudara. Ada orang yang bisa membantu saudara. Saya menyebutnya itu sebagai satu miracle. Sebuah keajaiban berkat dari Tuhan. Inilah kondisi saya dan saudara. Seringkali yang apa sudah lewat kita pusing. Tetapi saat ini saudara bisa ada. Saudara bisa menyelesaikan semua masalah. Bukan karena saudara hebat. Bukan kebetulan. Tapi karena ada mukjizat. Ada berkat yang sedang Tuhan nyatakan pada waktu saudara kebingungan. Itulah cara Tuhan bekerja. Itulah bagaimana Tuhan bekerja. Ini sebetulnya ada suaranya saudara. Yang saya mengatakan waktu saya khotbah di Natal ya. Waktu saya khotbah di Natal saudara. Nah, saya mengatakan bahwa kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Suara saya, wajahnya bisa orang lain. Wajah orang lain bisa meniru suara saya atau kemudian wajah saya tapi suaranya orang lain. Bisa juga suara saya, gambar saya tapi sebenarnya bukan saya. Itu bisa saja. Ini namanya AI. Saudara, kita nggak pernah tahu apa yang terjadi dengan ke depan. Saudara nggak pernah tahu kehidupan anak-anak saudara dengan kecanggihan seperti ini. Saudara bisa menghadapi penipuan-penipuan yang terjadi. Seakan-akan itu anak saudara video call. Itu mungkin saudara katakan, oh ini saudaraku. Padahal mungkin itu adalah rekayasa yang namanya AI. Saudara, kita bisa dirubah wajah kita. Wajah orang lain juga bisa dirubah saudara. Seperti wajah kita. Suara pun saudara bisa akan mengikuti suara kita. Itulah kecanggihan zaman. Tetapi juga sebuah bahaya buat kita ke depan. Saudara, mungkin kita yang seusia saya mungkin kita gak akan melihat apa yang terjadi ke depan. Tetapi saya meyakini bahwa yang ke depan, generasi kita, anak-anak kita, adik-adik kita pada saat hari ini. Engkau akan menghadapi situasi yang benar-benar akan lebih rumit. Untuk itu perlu bagi kalian, adik-adik sekolah minggu, adik-adik remaja, perlu memiliki sebuah tekad iman yang kuat, yaitu percaya kepada Yesus Kristus. Saya mengatakan di tengah-tengah masa terburuk sekalipun kita itu dapat mengalami berkat Tuhan dan perkenanan Tuhan. Perhatikan setiap masalah yang saudara hadapi. Perhatikan setiap kesulitan yang Anda temui. Bukankah Anda mendapatkan berkat di balik masalah itu? Betul? Di balik pergumulan itu saudara mendapatkan berkat. Pada waktu dokter mengklaim saudara misalnya sakit sesuatu, cancer misalnya. Saudara down, shock. Tapi kemudian saudara bisa mendapatkan gak tahu kekuatan penghiburan yang datang dari mana. Yang bisa memotivasi saudara untuk bertahan di hidup. Ketika saudara kesulitan dalam bisnis saudara, runyam dengan klien, saudara mungkin gak tahu harus bagaimana. Tapi seringkali ada titipan Tuhan yang kemudian menjadi sebuah jalan keluar. Sekali lagi, titipan dan cara Tuhan itu terlalu ajaib, terlalu miracle. Itulah yang membuat kita mengatakan bahwa saat kita punya masalah, saat kita bergumul, entahkah dengan kesehatan kita, masa depan kita, masa depan anak-anak kita, keluarga kita, saat-saat terburuk, saat-saat mengalami hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan yang membuat kita syok. Ingat, ada berkat Tuhan, ada perkenanan Tuhan, yaitu bagaimana Dia selalu menyertai kita. Saudara, saya mengatakan demikian karena saya dan saudara adalah ostrakinos. Apa itu ostrakinos? Ostrakinos itu adalah barang-barang gerabah, barang-barang dari tanah liat. Barang-barang ini adalah barang-barang yang mudah pecah. Barang-barang yang nilainya saudara ketika hancur ya berantakan saudara. Hidup saya, hidup saudara adalah seperti gerabah ini. Hidup saya dan saudara adalah seperti ostrakinos. Artinya apa? Saya rapuh. Kita rapuh. Kita ini gak ada apa-apanya. Kita ini bisa hancur saudara. Kita ini bisa berantakan. Bahkan nilainya bisa benar-benar kita tidak berharga sama sekali. Ini saya dan saudara. Kalau hari ini masih banyak orang menyanjung saudara. Kalau hari ini masih banyak orang yang sangat sayang kepada saudara, bersyukurlah.
Tapi di luar sana ada banyak orang yang hidupnya hancur dan tidak dihargai sebagai seorang manusia. Saat ini ketika saudara membanggakan sesuatu, saudara ostrakinos. Saudara hanyalah gerabah. Justru di dalam kasih karunia Tuhanlah orang percaya itu memiliki kekuatan. Orang percaya memiliki pengharapan surgawi yang tidak bisa dihancurkan oleh apapun. Inilah kekuatan iman Kristen. Inilah kekuatan iman saya, iman saudara. Ketika percaya sungguh-sungguh kepada Kristus, ada kekuatan dari Tuhan. Sekalipun rasanya dunia ini goncang, sekalipun rasanya keputusan-keputusan ini sulit, tetapi ketika kita melihat dan percaya kasih karunia Tuhan selalu cukup, putuskan. Dan jangan pernah ragu untuk mengambil keputusan. Kenapa saudara? Ada perkenanan Tuhan. Ostrakinos juga menunjukkan kepada kita, saudara, mengajar kepada kita supaya kita nggak menjadi sombong. Saudara memiliki segalanya, amin. Saudara diberkati lebih dari orang lain, amin, puji Tuhan. Saudara yang mungkin pas-pasan, enak loh hidup pas-pasan itu saudara. Pas butuh enek gitu loh, pas butuh ada. Itu paling enak saudara. Ya pas butuh ini ada, pas butuh mobil ada, pas butuh rumah ada. Itu namanya pas-pasan. Saudara-saudara ngajarin kita apa sih ostrakinos itu? Ostrakinos itu ngajarin supaya gak sombong. Kalau hari ini ekonomi kita sampai hari ini nilainya masih positif, menaruh keuntungan, bersyukurlah. Kalau pas, bersyukurlah. Merugi, bersyukurlah. Itu semua cuma sementara. Itu semua cuma angka. Saudara-saudara jangan sombong, saudara sehat selalu. Saya check up setiap 1 bulan saya ke luar negeri. Check up, gak apa-apa. Gak masalah. Jangan sombong. Karena kalau Tuhan mengatakan pulang. Saat terbang, Tuhan dokternya udah deket. Tuhan ngomong, gak ada, waktumu udah habis. Ya habis. Jadi jangan pernah sombong, sehat. Saudara jaga kesehatan dengan baik. Karena itu tanggung jawab kita. Tapi jangan pernah sombong bahwa saudara hari ini fit semua baik. Karena saudara baik-baik saja semuanya saudara kontrol. No, itu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan. Kemarin saya itu melayat ke Singaraja ketemu dengan orang-orang yang lama di Singaraja. Lalu mengatakan, wah Pak Sugiono ini tetap aja ya. Apa sih resepnya? Masih muda aja. Saya ini sih lebih tua loh ya. Gitu ya. Saya ini sudah lebih tua dari kalian. Gitu. Resepnya sih cuma sederhana. Nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Karena kapanpun mau Tuhan panggil, oke. Kalau Tuhan masih kasih kesempatan, oke, saya masih tetap bisa menikmati. Itu aja. Saudara ngapain nyetresin sesuatu yang orang lain juga kadang-kadang bikin stres dengan siapa? Pasangan kita. Nah, saudara itu lo stres sama pasanganmu lo. Pasanganmu itu nggak nyetresin saudara, benar nggak? Kadang-kadang kita stres sama orang lain, bencekno orang itu, istilahnya bencekno sekali orang itu. Orang yang bencekno itu loh, nggak mikirin saudara loh, saudara mikirin terus. Saudara, ini arti ostrakinos itu nggak usah sombong lah. Biarin aja hidup mengalir sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, segala kemegahannya, kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering, bunga gugur. Itu hidup saya dan saudara. Itu saya dan saudara apapun yang kita miliki. Adik-adik remaja, masa depanmu masih panjang. Kalau di dalam ukuran manusia. Masa depanmu masih jauh di dalam pemikiran manusia. Tetapi saya mengatakan adik-adik remaja, hidupmu juga sama seperti kami yang tua. Hidupmu itu juga singkat. Adik-adik sekolah minggu, jangan pernah aku masih cita-cita, masih hidup 100 tahun lagi. Sekarang umurnya berapa adik-adik? 10 tahun. 10 tahun ya. Berarti 100 tahun lagi, 110 tahun. Belum tentu bisa hidup 100 tahun lagi. Ada banyak anak remaja meninggal. Ya, ada banyak anak remaja sudah
ya tidak ada di dunia ini. Kemarin adik saya telepon, dari mana dek? Adik saya yang di Tretes. Dari kebaktian penghiburan 1 tahun. Anaknya siapa? Si itu loh anaknya ini. Oh aku baru ingat, oh iya. Cepet ya 1 tahun. Saudara meninggalnya tahu nggak umurnya berapa? 15 tahun. Anak laki-laki. Kecelakaan. Anak satu-satunya. Dan sekarang dia gak punya lagi. Saudara bayang ya, hatinya kayak apa gitu ya. Itulah adik-adik, jadi jangan juga sombong. Seperti Natal kemarin saya mengatakan, jangan suaranya lebih keras. Sering kali ngomong sama orang tua jadi keras. Ngotot-ngotot, bentak-bentak. Ini anak remaja sekarang. Kalau ditanya di gereja, diam semuanya. Ya gak ada suaranya. Tapi sama mama papanya sering kali lebih keras. Yuk ambil komitmen. Hidupmu panjang kalau itu sesuai dengan perhitungan manusia. Tapi di hadapan Tuhan sehari lepas sehari. Maka saya akan memberikan satu kesimpulan seperti ini. Di dalam kerentanan kita, di dalam kerapuhan kita, Tuhan itu justru dapat menggunakan kegagalan terbesar di dalam hidup kita. Menggunakan kesedihan terbesar yang kita alami untuk menjadi sebuah kekuatan yang besar di dalam hidup kita dan juga kehidupan orang lain. Saya percaya perjalanan tahun ini sampai hari ini 31 Desember hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah mengalami banyak hal yang menakutkan, yang mengejutkan. Tapi saya percaya saudara hari ini sudah beroleh kekuatan besar. Maka ketika saudara sudah kuat, bantulah orang lain untuk saudara menguatkan orang lain. Jadilah berkat bagi orang lain, saudara. Saya pakai ilustrasinya seperti ini, saudara. Di dalam memasuki kehidupan kita seperti ini, miliki saudara tekad. Miliki tekad yang kuat. Untuk apa? Tekad memandang kepada terang Kristus yang akan menerangi jalan saudara, hidup saudara, pikiran saudara, hati saudara, supaya saudara tidak tersesat, supaya saudara tidak mengambil keputusan yang salah, tidak mudah kecewa, ngambul, tapi memiliki keteguhan hati yang membangkitkan pengharapan. Inilah saudara yang menjadi agenda kita. Saya mengatakan demikian karena apa? Kadang kita terlalu cepat mengambil keputusan, tapi keputusan itu salah. Saya selalu berdiskusi dengan mereka yang mau menikah. Saya selalu menekankan pertanyaan yang sama setiap kali membimbing mereka. Benarkah ini adalah pasanganmu, calon pasanganmu? Apakah benar ini kamu sudah pikirkan baik-baik? Karena apa? Pada waktu kamu datang ke altar, kamu tidak akan pernah bisa mundur kembali. Mengatakan cinta banget Pak, cinta banget. Iya sekarang cinta banget. Istilahnya seperti gini kalau teman-teman di EPMC itu. Seperti mau kita itu lagi bawa anak kucing Anggora. Tahu ya kucing Anggora ya. Kucing Anggora kan manis. Bulunya lebat. Seneng ya punya kucing Anggora. Oh diem gitu ya. Tapi setelah dewasa bukan kucing Anggora, anak singa saudara. Tambah gede tambah singa saudara. Saya selalu mengatakan begini kalau bimbing mereka yang mau menikah. Ya hari ini kamu cinta mati lah buat dia. Ya kamu lihatnya seperti anak kucing Anggora yang gampang dipeluk, dielus. Tapi setelah kasih makan kamu jalan terus selamanya sama dia, ternyata dia macan yang ganas. Iya kan? Maka di sini, hai kaum muda, pikirlah. Meleklah benar-benar siapa calon pasanganmu. Kalau engkau sudah menetapkan, bukan saja kamu berdoa, tapi selesaikan semua di hadapan Tuhan. Supaya itu semua menjadi berkat. Saya menutupnya dengan satu ilustrasi seperti ini. Saudara tahu pohon karet? Ya. Saudara tahu ketika
karet itu diolah menjadi satu bahan tertentu, bermanfaat. Bisa jadi ban mobil, jadi alat-alat di industri yang luar biasa. Banyak macamnya. Bahkan gelang karet pun itu juga bermanfaat, betul? Kadang-kadang rambut mau nguncit nggak ada karet itu setengah mati carinya ya. Padahal karet itu juga di mana-mana gitu ya. Itu karet. Tapi tahukah saudara bagaimana mendapatkan karet? Saudara, itu adalah dari getah. Pohon itu harus disayat sedemikian rupa, kemudian mengeluarkan getah, getahnya ditampung, kemudian dikumpulkan dan diolah di industri. Baru jadilah karet. Hidup saya dan saudara adalah seperti pohon karet seharusnya. Bukan molor ke sana kemari ya janjinya, bukan itu maksud saya. Tapi jadilah seperti pohon karet. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita mengalami guratan-guratan persoalan hidup yang seringkali melukai hati. Saudara terluka dengan anak saudara, saudara terluka dengan pasangan saudara, saudara terluka dengan teman kerja saudara, saudara terluka dengan teman gereja saudara, saudara terluka dengan banyak orang. Tuhan izinkan itu semua melukai kita. Tapi bukan untuk menghancurkan saudara. Itu adalah untuk menguatkan saudara. Membuat saudara menjadi bertahan. Membuat saudara semakin tangguh. Membuat saudara semakin kuat. Dan itu juga bermanfaat. Untuk dipakai di dalam menghadapi persoalan-persoalan berikutnya. Jadilah getah karet. Jadilah pohon karet. Yang rela mengalami sesuatu apapun bukan karena nasib buruk saudara. Bukan karena saudara nggak hoki, bukan. Bukan karena saudara jong, karena saudara mengalami sesuatu, bukan. Tuhan izinkan saudara mengalami masa-masa yang paling sulit dalam hidup saudara. Supaya saudara kuat di dalam iman dan pengharapan. Amin. Saya menutupnya dengan satu quote yang saya tuliskan. Kita baca bersama-sama. Kita baca sama-sama ya. Kata kita ganti saya. Oke, kata kita ganti saya ya. Oke, mari 1, 2, 3. Jika Tuhan sudah menolong saya di masa lampau, Tuhan juga akan menolong saya di masa depan. Jika Tuhan memberi kekuatan di tengah angin pergumulan, Tuhan juga akan memberi kekuatan di tengah badai kehidupan. Tepuk teman, pasangan, jadi kuat tahun depan ya. Ayo katakan, jadi kuat ya. Semangat memasuki tahun depan. Oke. Kiranya kasih karunia Tuhan boleh menolong kita semua di dalam memasuki tahun ini, tahun 2024 dengan satu kekuatan. Jika Tuhan sudah menolong sepanjang tahun 2023, 2024, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau Tuhan sudah melewatkan kita, menyertai kita, mengatasi angin-angin persoalan tahun depan, sekalipun ada badai pergumulan, Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Jangan pernah menyerah, kuatkan imanmu, teguhkan hatimu.